Hai, halo, selamat malam teman Baku Daya. Terima kasih sudah menyempatkan diri bergabung di webinar Baku Daya bulan Juni 2026. Senang sekali saya, Reni, dan tim Baku Daya yang bertugas malam ini dapat kembali menyapa teman Baku Daya dalam webinar dengan judul Career Agility, Thriving in a Path You Never Planned. Dalam perjalanan karir ataupun bekerja, mungkin kita pernah bertanya pada diri sendiri, apakah yang saya kerjakan saat ini benar-benar yang saya inginkan? Atau jalur karir saya ternyata jauh berbeda dari yang dulu saya bayangkan. Gimana nih? Nah, teman Baku Daya, pertanyaannya, apakah kesuksesan dan kepuasan dalam berkarir hanya dapat diraih ketika kita bekerja sesuai passion atau cita-cita yang pernah kita impikan? Yuk, mari kita eksplorasi bersama dengan narasumber malam ini melalui webinar Baku Daya. Dan sebelum masuk ke sesi utama, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi terkait webinar malam ini. Pertama, agenda. Kita akan memulai dengan sesi paparan dari narasumber, dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan sesi tanya-jawab. Selama sesi berlangsung, fitur mikrofon dan video peserta dinonaktifkan agar acara dapat berjalan dengan lebih nyaman dan kondusif. Kedua, terkait tanya-jawab atau Q&A, teman Baku Daya dapat mengajukan pertanyaan melalui form Q&A yang dibagikan di kolom chat Zoom ini. Dan yang ketiga terkait sertifikat. Sertifikat kehadiran tersedia berdasarkan permintaan, based on request, bagi peserta yang mengikuti keseluruhan sesi webinar. Informasi detailnya akan kami sampaikan di bagian akhir acara. Nah, teman Baku Daya, webinar ini dipersembahkan tentu saja oleh Baku Daya, HR Consulting dengan tagline Elevating Human Potential, Transforming Organization. Baku Daya percaya bahwa potensi manusia tidak hanya berkembang ketika berada di lingkungan yang ideal, misalnya menjalani pekerjaan impian. Justru dalam berbagai perubahan, tantangan, dan pengalaman yang tidak direncanakan, seseorang dapat menemukan pembelajaran baru, termasuk menemukan diri sendiri, menemukan perspektif lain, atau membangun kompetensi serta memperluas dampak dan kontribusi. Karena itu, webinar malam ini mengajak kita melihat perjalanan karir sebagai proses yang dinamis, di mana kemampuan untuk belajar dan beradaptasi seringkali menjadi pembeda yang menentukan daripada sekedar mengikuti atau memaksakan rencana awal. Nah, agar diskusi malam ini dapat berjalan hangat, mendalam, dan luas kaya akan perspektif, telah hadir moderator yang akan memandu keseluruhan sesi webinar malam ini. Izinkan saya memperkenalkan moderator webinar Baku Daya, Ibu Maria Samperuru, atau saya biasa panggil Mbak Pepi Samperuru, founder dan CEO Baku Daya. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di bidang human capital dan transformasi organisasi lintas industri. Mulai dari perusahaan multinasional, BUMN, perusahaan swasta nasional, hingga organisasi non-profit. Dengan berkarya di bidang human capital, kepemimpinan, dan transformasi organisasi, Mbak Pepi telah mendampingi berbagai organisasi dan para pemimpin dalam menghadapi perubahan, mengembangkan talenta, serta membangun budaya belajar yang berkelanjutan. Dengan pengalaman tersebut, Mbak Pepi akan membantu kita mengeksplorasi bagaimana career agility tidak hanya menjadi kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan, tapi juga kemampuan untuk menemukan peluang, bertumbuh di jalur yang mungkin tidak pernah kita rencanakan sebelumnya. Mari, tanpa berpanjang lebar, kita sambut moderator webinar Baku Daya bulan Juni, Mbak Pepi Samperuru.
malam, Mbak Pepi. Iya, Terima selamat kasih malam. banyak, Mbak Reni, sudah diperkenalkan. Siap. Terima The floor is kasih. yours, Mbak. Baik, selamat malam teman Baku Daya. Dengan Pepi sampai dulu di sini dan dengan senang hati saya akan menemani teman Baku Daya sebagai moderator dalam sesi talk show malam ini. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa sepanjang sesi nanti teman Baku Daya dapat mengajukan pertanyaan melalui link Q&A yang sudah di-share di kolom chat. Saya berharap diskusi malam ini menjadi diskusi yang hidup, interaktif, dan tentunya memberikan banyak perspektif baru bagi kita semua. Teman Baku Daya, seperti tadi kata Mbak Reni, tema kita malam ini adalah Career Agility, Thriving in a Path You Never Planned. Saya pribadi merasa tema ini sangat relevan, karena kalau kita jujur kepada diri sendiri, berapa banyak dari kita yang hari ini benar-benar bekerja sesuai dengan cita-cita waktu kecil. Atau kita bahkan bisa saja masuk jurusan kuliah sesuai keinginan kita atau tidak. Mungkin juga ada yang dulu ingin menjadi dokter nih kalau yang sudah bekerja sekarang. Atau menjadi pilot, menjadi guru, atau bahkan tidak pernah membayangkan bekerja di bidang yang sekarang. Namun kehidupan seringkali membawa kita ke tempat yang sama sekali tidak kita rencanakan. Ada kesempatan yang datang tiba-tiba, ada perubahan organisasi, ada perpindahan fungsi, ada perubahan atasan, ada perubahan industri. Bahkan kadang kita juga dihadapkan pada perubahan hidup yang sama sekali berada di luar kendali kita. Justru dari situlah perjalanan profesional kita dimulai. Dulu kita sering mendengar nih nasihat follow your passion. Nasihat itu tentu tidak salah. Tetapi realitas dunia kerja seringkali jauh lebih kompleks. Karir yang berhasil ternyata tidak selalu dimiliki oleh mereka yang menemukan passion paling cepat. Melainkan oleh mereka yang mampu terus belajar, beradaptasi, membuka diri terhadap peluang, dan memberikan kontribusi terbaik dimanapun mereka ditempatkan. Karena pada akhirnya yang membentuk seorang profesional bukan hanya pilihan-pilihannya, tetapi bagaimana ia merespons berbagai perubahan yang terjadi. Dan itulah yang malam ini akan kita eksplorasi bersama. Untuk membantu kita melihat tema ini dari perspektif nyata, nanti akan hadir bersama kita seorang pemimpin yang telah melalui perjalanan karir yang sangat kaya. Beliau tidak hanya memimpin organisasi, beliau juga mengalami berbagai perubahan peran, tantangan bisnis, dinamika kepemimpinan, hingga transformasi organisasi yang tentunya memberikan banyak pembelajaran berharga. Saya percaya bahwa malam ini kita tidak hanya akan mendengar teori, tetapi juga cerita nyata mengenai bagaimana seseorang bertumbuh ketika jalannya ternyata berbeda dari yang pernah direncanakan. Nah, saya langsung akan memperkenalkan pembicara kita malam ini. Kita akan belajar dari seseorang yang menurut saya benar-benar merepresentasikan tema webinar kita. Beliau adalah Bapak Doni Subiakto. Sosok yang membuktikan bahwa perjalanan karir tidak harus selalu lurus. Dan bahkan tidak harus selalu dimulai dari posisi yang kita impikan. Karir beliau dimulai dari bidang project accounting dan project operational administration. Dari sana beliau terus belajar, membuka diri terhadap berbagai kesempatan, dan memperluas pengalamannya ke begitu banyak fungsi bisnis, mulai dari cost accounting, purchasing, finance, operations. Bayangkan dari cost accounting sampai akhirnya sales, business development, bahkan masuk ke branding, hingga akhirnya sekarang beliau memimpin sebuah perusahaan sebagai Chief Executive Officer.
Perjalanan tersebut beliau jalani di berbagai organisasi nasional maupun multinasional seperti Nippon Steel, Nestle, Holcim, Fosroc, hingga saat ini memimpin Conwood Indonesia sebagai CEO. Yang menarik, jika kita melihat perjalanan beliau, kita akan menemukan satu benang merah. Beliau tidak membangun karir dengan terus mencari posisi yang sempurna. Beliau membangun karir dengan terus belajar, beradaptasi, menerima tantangan baru, dan memberikan kontribusi terbaik di setiap kesempatan yang datang. Dan itulah makna sebenarnya dari career agility. Dengan pengalaman profesional lebih dari 3 dekade yang melintasi berbagai industri, fungsi bisnis dan peran kepemimpinan, saya yakin malam ini kita akan mendapatkan banyak pembelajaran. Bukan hanya tentang bagaimana membangun karir, tetapi juga bagaimana tetap bertumbuh ketika kehidupan membawa kita ke jalan yang tidak pernah kita rencanakan. Teman Bakudaya, mari kita sambut dengan hangat keynote speaker kita malam ini, Bapak Doni Subiakto, CEO Conwood Indonesia. Selamat malam Pak Doni. Selamat malam Kak Geki, Kak Reni, dan seluruh tim Bakudaya. Yes, thank Dengar nggak you suara saya Pak. ini? Terdengar, cakep. Oke. Thank you so much sudah datang malam hari ini bersama kita. Banyak sekali yang hadir di sini di webinar ini dan ingin belajar dari Pak Doni. Dan maka tanpa berpanjang lagi, saya langsung serahkan saja. The screen is yours, Pak Don. Silakan. Oke, thank you. Selamat malam semua para listeners dari acara ini malam ini. Supaya nggak berpanjang-panjang, saya langsung akan masuk ke slide yang akan saya presentasikan ya. Bentar, caranya gimana nih? Ini tinggal share screen. Share screen, oke. More. Bentar. Share ya. Oke. Kami biasa memanggil yang hadir teman Bakudaya, Pak Doni. Oh, teman Bakudaya, oke. That's good. Yes. Oke. Sebentar. Oke. Ya. Saya akan... Udah kelihatan belum ya? Belum. Share screen. Oke. Kelihatan? Masih sekarang kelihatan? Belum, Pak. Masalahnya tenis nih, sebentar. Ya, teman Bakudaya. Nah, ini dia. Oke, sip. Sebentar, masih proses. Ya. Sebentar. Alright, perfect. Sudah ada slide. Silakan, Pak. Oke. Yes, thank you. Sekali lagi, selamat malam teman Bakudaya yang hadir di malam ini. Senang sekali saya untuk pertama kalinya nih hadir di acara ini. Semangat, terpengaruh semangatnya Kak Reni dan Kak Pepi, suasananya merah, jadi menambah semangat. So, seperti yang tadi sudah disampaikan, tema yang ingin saya sampaikan malam ini adalah mengenai bagaimana kita bisa sukses di karir, ya, bagi mereka yang bekerja atau mungkin berbisnis. Padahal dua hal itu adalah bukan area yang kita memang suka, ya. Jadi bukan cita-cita awal kita, kira-kira seperti itu. Dan saya membawakan tema ini terinspirasi dua hal. Yang pertama adalah pengalaman saya sendiri, ya. Nanti saya akan tunjukkan dulu saya tuh kepengen jadi apa dan sekarang jadi apa, gitu ya. Dan yang kedua adalah pengalaman saya berinteraksi dengan Gen Z ini. Nggak tahu nih, teman Bakudaya mungkin sebagian ada yang Gen Z juga, di mana para Gen Z ini punya mimpi bahwa dia harus bekerja di area yang dia suka, dia harus mengerjakan sesuatu yang dia suka, ya kan? Dan Gen Z ini adalah generasi yang saat ini sedang lucu-lucunya memulai karir di dunia kerja, gitu ya. Nah,
kepinginnya yang sangat mendewakan passion, that's what I heard, nggak tahu benar atau enggaknya, dan maunya bekerja di tempat yang sesuai dengan minat, ya kan. Padahal situasi ekonomi tidak sedang baik-baik aja ya saat hari-hari ini gitu ya. Jadi itu yang menginspirasi saya. Oke lah, saya akan bawa tema ini hari ini, malam ini. Nah, yang disebut passion itu apa sih gitu kan? Passion itu kira-kira kalau saya baca-baca dari banyak artikel ataupun di Google, ya, itu adalah gairah, minat yang mendalam, dan antusiasme yang sangat kuat untuk bisa mengerjakan sesuatu aktivitas yang dia inginkan. Jadi itu suatu semacam apa, gairah, keinginan yang sangat mendalam untuk mengerjakan sesuatu. Itu yang kita sebut passion. Itu definisi itu yang akan kita pakai sampai nanti akhir dari sesi ini. Ya, jadi passion itu adalah keinginan, antusiasme yang kuat untuk mengerjakan sesuatu dengan tujuan tertentu. Nah, apa sih kata orang mengenai passion? Tadi somehow Kak Pepi sudah menjelaskan, idealnya kita bekerja ikuti your passion gitu kan ya. Tapi kira-kira apa sih kata orang-orang? Coba kita lihat. Ini bisa kita dengan mudah dapetin di Google, di manapun. Secara general passion itu kayaknya segalanya gitu ya. Segalanya harus ada passion gitu. Semacam energi bagi kita untuk sukses. Kalau nggak ada passion nggak mungkin jalan gitu katanya gitu. People with great passion can make the impossible happen. Gila nggak? Semuanya kita bisa lihat bahwa harus ada passion. Kalau mau sukses harus ada passion. Kalau sesuatu yang kita nggak passion, udahlah jangan dilakukan. Seakan-akan begitu. Itu kata orang-orang pintar gitu ya. Apakah hanya orang pintar? Nah, bahkan Steve Jobs, buat teman baku daya yang sekarang pegang iPhone gitu ya, semua pasti tahu. Steve Jobs, yang notabene kita tahu dia itu pria sukses di dunia ini, kelas dunia. Bahkan dia punya berpendapat kalau the only way to do great work is to love what you do. Ya, kalau mau sukses ya lo mesti suka dengan apa yang kalian kerjakan gitu. Harus cinta gitu. Love what you do. Lah cinta nggak bisa dipaksakan kan ya? Iya kalau kita cinta, kalau enggak gitu kan. Nah, itu pendapat Steve Jobs yang apa namanya? Hidup di sampai abad ke-21 ya, tahun 2000-an. Tapi pendapat mengenai passion sendiri itu bahkan sudah lama gitu. Dale Carnegie, penulis terkenal yang sekarang teorinya juga banyak dipakai di kalangan teman-teman di HR, di kalangan apa namanya mengenai coach, mengenai development, people development. Dia penulis hidup di tahun di perpindahan ya, abad ke-19 dan abad ke-20. Beliau meninggal tahun 1955. Ungkapannya sama juga gitu. Ya. Susah, jarang orang itu bisa sukses kalau dia nggak suka apa yang dia lakukan. Nah, susah kan gitu. Nah, itu pendapat banyak orang yang sudah ahli, sudah mumpuni lah di area masing-masing. Padahal mimpi tidak mimpi tidak selalu berakhir dengan indah gitu ya. The dream is not always come true. Ini science, ya kan. Waktu saya masih SMA, ya kan, waktu itu SMP, SD, keinginan saya cuma pengen jadi pilot. Ya kenapa? Kayaknya keren gitu loh. Kalau kita naik pesawat ya kan, dia jalan dengan gagahnya, penumpang pada nunggu, dia udah jalan menuju ke pesawat. Nanti kalau bicara yang sering naik pesawat kan, dengar pilotnya ngomong gitu kan, this is me from flight deck, ngomongnya cool gitu, tenang, berwibawa gitu, kayaknya keren banget itu pekerjaan gitu. Saya pengen banget jadi pilot gitu. Tapi jalan hidup lain, berkata lain, ya kan. Kayaknya memang jalannya nggak ke sana itu. Yang ada sekarang ya saya gini. Karikatur ini nggak terlalu beda dengan saya. Bedanya dia lebih ganteng karena dia wajahnya Caucasian, tapi ukuran perut kurang lebih sama. Dan itulah yang keadaan saya hari ini.
Saya bukannya pilot, saya duduk di office, saya jadi orang kantoran. Ya enggak? Jadi antara mimpi dengan kenyataan lumayan beda, saudara-saudara. So, nah untungnya dari sisi mental nih, saya Gen X, oke? Saya Gen X. Gen X ini adalah generasi yang tumbuh sebelum internet, oke? Dulu kita bisa janjian dengan teman-teman nongkrong di satu tempat tanpa kalau sekarang kan mesti ngecek nih pakai WhatsApp atau pakai apa chatting gitu kan. Hari ini ketemu di sini, dulu nggak ada. Kalau kita salah jam, ya udah kita nyampe di satu tempat udah pada nggak ada tuh teman-teman gitu kan. Jadi Gen X itu harus self sufficient, harus resourceful, harus ngerti semuanya gitu, nyerap informasi sebanyak-banyaknya. Hari itu nggak ada sosmed, ya kan, nggak ada sosmed. Jadi kita ini nggak perlu online validation, ya kan. Terus hidup waktu itu fasilitas nggak sebagus sekarang. Kami hidup di zaman Orde Baru, ya, pasti udah pada baca deh. Udahlah, jangan protes, jangan ngomongin macam-macam. Kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan. Itu prinsip hidup pada saat itu. Kita ini juga generasi yang ngalamin perubahan sangat drastis. Tahun 98, kalau teman-teman Pak Budaya pada baca itu cerita tahun 98, krisis ekonomi di Indonesia, segalanya berubah dalam hitungan hari, ya kan? Yang tadinya masih jadi manajer, yang tadinya masih presentasi di depan ruang rapat, tiba-tiba besoknya udah jualan Pampers, ya kan? Minggu depan udah jualan Pampers di pinggir jalan, harus hidup. Jadi perubahan dalam hitungan hari itu kita alami, dan oleh generasi kita, generasi kami di Gen X ini udah 2 kali. Yang pertama itu, yang kedua zamannya COVID. Jadi orang-orang Gen X itu selalu alert gitu, waspada akan ada apa nih gitu loh. Kenapa saya menyebutkan Gen X ini? Kenapa saya membanggakan Gen X? Ya karena saya orang Gen X gitu kan. Tapi yang lebih lagi adalah generasi itu adalah generasi yang tidak bisa punya banyak pilihan. Just do what you can do or die. That's it gitu kan. So itu yang terjadi. Tadi Kak Pepi sudah menyebutkan sebagian besar dari kita bahkan bekerja tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Datanya bukan cuma di Indonesia. Ini data dari beberapa studi di level dunia. Itu hanya sekitar 20%, 16-27% yang kerja itu sesuai dengan keinginan, sesuai dengan passionnya gitu kan. Ya kan. Sebagian yang sesuai dengan passion mungkin kita bisa lihat kalau para pemain bola atau pemain apa namanya itu F1 gitu ya. So selebihnya 70-80% ya udah kerja, yang penting dapat duit. Gimana caranya untuk hidup, ada duit, dan juga job security, ya kan? Itu yang paling penting. Yang kenyataannya di dunia seperti itu. So emang kenapa sih? Apa sih salahnya kalau kita kerja itu nggak sesuai dengan apa sih salahnya kalau kita kerja atau melakukan sesuatu yang nggak sesuai dengan passion kita, nggak sesuai dengan keinginan, nggak sesuai dengan cita-cita? Menurut para psikolog ada beberapa hal nih. Satu, kebosanan akut, ya kan? Bosen nih, gini-gini mulu gitu. Karena apa? Setiap yang dihadapin nggak suka gitu kan, jadi bosan gitu. Terus apatis. Orang lain kenapa bisa enak ya? Paling masa depan gue gini-gini aja, nggak bisa kemana-mana gitu kan. Nah, bahayanya dua itu, kita kan apalagi teman Bagudaya yang masih Gen Z, ya kan, masih panjang nih karir, bosnya masih banyak berlayer-layer, ada bos kepala seksi, kepala bagian, atau ada CEO-nya, kemudian CEO-nya punya bos lagi mungkin yang di multinational company, atau ada owner di atasnya. So dua hal di atas itu, ya kan, kebosanan, apatis, itu bisa dianggap kayak
lu nggak semangat kerja gitu, malas-malasan mulu gitu kan, nggak ada semangat. Kemudian kehilangan rasa ownership. Ya udah kerja yang begini, yang penting sesuai dengan perintah deh, kerjanya begini kan, ya udah minim aja gitu, imut aja yang di deliver ke perusahaan gitu. Nah, giliran semua itu kemudian karena satu dan lain hal, situasi ekonomi misalnya atau situasi bisnis perusahaan lagi nggak bagus, kemudian tunjangan dikurangin, ya kan, terus kemudian situasi kantor jadi toksik, udah lengkaplah penderitaan, malas lah. Nah itu bahayanya. Jadi bekerja, jadi ahli-ahli yang tadi saya sebutin di mana di slide-slide yang awal-awal, termasuk Steve Jobs atau Dale Carnegie, itu benar juga gitu. Kalau kita kerja di tempat yang kita nggak passion, ada risiko-risiko seperti itu, ya kan? Risiko-risiko seperti yang kita lihat di screen ini. So, ya tapi gimana gitu? Wong saya kepengennya jadi pilot, sekarang jadi tenaga administrasi gitu kan? Terus mau gimana? Pengennya jadi content creator di YouTube, di TikTok, yang ada sekarang jadi staff administrasi. Pengen jadi pengusaha, sekarang malah jadi apa tuh, estimator di proyek jembatan misalnya. Mau gimana? Ya kan, itu kan nggak bisa dihindarin kan. Nah, ada beberapa tips nih yang saya ingin share ke teman Bagudaya semua. Ya, yang pertama dan paling utama, makanya saya taruh di slide yang awal adalah prioritize your work-life balance. Ya, kenapa? Kerjaan itu sendiri sudah nggak enak, ya kan? Ngelihat kantor itu udah males gitu kan. Saya pernah mengalami suatu situasi waktu awal-awal karir, di mana bangun pagi itu kayak yang nightmare gitu. Waduh, bangun pagi lagi gitu, harus kerja lagi, ketemu orang-orang itu lagi, mengerjakan pekerjaan itu lagi gitu kan. Nah itu stres yang kronis tuh, ya kan. Nah dengan memprioritaskan work-life balance, ada penyeimbangnya, ya kan. Kerjaan udah nggak enak, harus ada penyeimbang. Bikin rencana di awal tahun, ya kan, jangan dadakan gitu kan. Bikin rencana di awal tahun, bahwa nanti bulan Agustus misalnya saya mau nonton konser, bulan apa saya mau pergi ke puncak atau ke Bali, whatever, ya. Yang penting ada hope gitu kan. Kalau sekarang kan bulan Juni udah habis lah ya. Kalau saya sudah punya rencana bahwa di bulan Agustus itu nanti saya mau pergi, at least di bulan Juni itu saya sudah ada hope gitu, sudah ada harapan gitu. Hidup itu nggak hanya untuk kantor yang tidak menyenangkan ini. Saya udah bisa siap-siap kalau mau liburan ke Bali, saya udah siap-siap beli celana renang, ya kan, beli sepatu baru buat matching, whatever. Jadi ada energi di sana, ya kan. So, tapi pasti ada yang ngomong, ya situ enak ngomong gitu. Emang bisa, ya kan? Di kantor kerjaan nggak berhenti-berhenti, kayak dikerucokin kayak gitu. Emang bisa. Situ bos, ya kan? Saya mana berani ngomong enggak gitu kan? Harus teman-temanku sekalian, harus bisa mengatakan, harus profesional. Kerja jangan bolosan, ya kan? Kerja dari 8 to 5. Dan sekarang rasanya udah musim orang 8 to 5 ya, 8 to let's say 7 mungkin. Tapi that's it gitu. Jangan nambah-nambahin gitu. Jangan kalau disuruh iya mulu gitu kan. Karena kalau disuruh iya, bos bilang, tolong, saya nggak ngajarin jelek ya. Tolong ya, bikinin presentasi buat besok. Iya bos, dikerjain, beres. Pertama kali gitu pasti dikasih applause, wah bagus nih kamu hebat gitu kan. Besoknya gitu lagi, beres lagi. Yang ada apa? Jadi biasa, ya, jadi standar nih, ya kan. Kalau kerjanya jam 6 pulang, dimarahin gitu. Karena apa? Standarnya udah kerja sampai jam 9. Standarnya kalau dikasih tugas bikin report besok harus selesai gitu. Kok sekarang enggak? Nah, mulai sekarang biasakan untuk say no, ya kan. Di atas jam 7, oke Pak, ada nanti sesi lain ya, cara mengatakan no ke bos itu sesi lain, bukan hari ini. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan jadi standar.
dan nabung, ya, gaji ditabung buat membiayain work-life balance tadi. Nah, benci kantor, ngeliat wajah bos menguakkan gitu kan dengan gayanya yang sepak kayak gitu, ya kan, ngomongnya sok pintar padahal sebenarnya otaknya kosong, fine, ya, lihat kantor sebagai ATM, mesin ATM. Lihat kantor sebagai ATM. Selalu ingat tanggal 25 dapat duit. Udah, that's it gitu kan. Terserah lo mau ngapain, ya kan. Kantor adalah tempat sumber duit, bukan tempat mengejar cita-cita, ya kan. Ya, kenyataannya kan emang nggak suka, ya kan. Ya udah, emang nggak suka, ya udah. Alihkan mindset kita dari ke depan mau jadi apa, menjadi kita ini mau hidup dengan cara apa, dengan nyaman, ya kan. Bayangkan yang indah-indah dari gajimu. Beli gadget kayak liburan ke Bali kayak nonton konser apa itu Icon Forever nanti di bulan Agustus, ya, nabung mulai sekarang. Jadi taruh di mindset bahwa kantor adalah ATM, ya. Jadi kita cinta gitu. Siapa yang nggak suka ATM gitu kan? Saya terusin. Nah, penting juga bahwa kita punya teman kongko nih di kantor. Ada tempat kita curhat, ya kan? Ada tempat kita untuk cerita perasaan kita, bos kita kurang ajar gitu kan, ada yang bisa diajak ngomong bareng kan, terus ada tempat buat nanya-nanya kalau ada kesulitan. Cuman apa namanya, mempunyai teman di kantor juga harus hati-hati ya. You harus benar-benar trust, yakin bahwa teman itu nggak akan jadi musuh ujung-ujungnya gitu, karena anyway di kantor yang namanya teman sebenarnya juga at the end of the day sama juga teman sekaligus kompetitor kita, ya kan. Organisasi kan bentuknya piramid nih, ujungnya satu. Kalau ada tiga di bawah, tiga-tiganya memperebutkan satu posisi. So itu yang mesti hati-hati. Ada joke yang mengatakan kalau kita lagi curhat atau teman kita kantor lagi curhat, wah nggak tahu nih kenapa nih kayaknya bos nggak suka dengan saya ini, sekarang saya sudah tidak diikut sertakan dalam meeting-meeting penting, bla bla bla. Kita akan tepuk-tepuk ya, teman akan tepuk-tepuk punggungnya. Tenanglah, jangan sedih, ya kan, jangan susah. Kalau kamu sedih, yang suka siapa sih? Kan kita juga ikut susah gitu kan. Kita seneng kan kalau ada teman ya, sedih gitu kan, berarti nggak cuma gue gitu kan. So hati-hati dalam memilih teman. Cara memulai teman, cobain dengan ngopi bareng, ya kan. Ajakin tuh ada kafe sebelah ada macanya enak gitu kan. Ajakin nonton bareng, clubbing bareng. Tapi kira-kira seperti itu, ya. Teman itu penting di kantor karena kita butuh seseorang di sana yang bikin kita fun. Keep learning, ya. Udah kerjaan nggak enak, ya kan. Pakai kesempatan itu, jangan sia-siakan waktu. Pakai kesempatan itu untuk belajar apapun yang bisa kita pelajari. Apa aja deh. Komputer misalnya, bagi mereka yang belum terlalu canggih gitu kan. Belajar AI. Nah, penting tuh. Kemudian belajar presentasi, gimana caranya presentasi. Nggak gampang loh presentasi, nggak gampang juga bikin slide presentasi. Harus ada caranya gitu. Liatin tuh orang-orang yang jago-jago presentasi, liatin. Terus belajar cara menganalisa angka-angka, apapun, apa yang kita suka, pelajari. Kenapa? Karena kalau kita intinya kita nggak rugi gitu. Jadi nggak rugi-rugi amat. Dan hopefully nanti kita akan master di bidang itu gitu. Jadi karena saya nggak suka pekerjaan saya, jadi risiko untuk gagal itu kan tinggi. Tapi karena ada bagian dari pekerjaan saya yang saya suka dan saya perdalam dan saya pelajari, maka kita akan menonjol di bidang itu. Nggak semuanya kelihatan jelek gitu. Ya. Oke. Energy audit. Nah ini istilah nih. Dari semua pekerjaan, kalau tadi yang slide yang tadi kan kita ngomongin soal learning ya. Nah kalau ini enggak, ini apa yang kita suka nih, apa yang kita suka. Ada loh yang sukanya itu coba-coba bikin formula Excel yang panjang-panjang gitu kan. Ada yang memang suka seperti itu. Atau
mungkin bikin PPTX gitu yang bagus, dikasih gambar-gambar, dihias-hias gitu kan. Walaupun sekarang pakai AI dalam 10 menit udah jadi gitu kan. Terus kemudian contoh misalnya seorang sales gitu ya, orang sales manager atau sales supervisor apapun itu, mungkin dia nggak suka dengan pekerjaan itu, tapi terpaksa ya kan. Saya pernah ngobrol dengan ada teman yang mengatakan kayaknya dari data itu tidak sangat kecil orang presentasi lulusan university yang kemudian kepingin jadi sales. Rata-rata kepingin jadi bidang pekerjaan lain, tapi akhirnya kedorong masuk jadi sales. Nah, kalau sales itu kebanyakan lalu suka, itu kan kebanyakan orang yang pindah ke sales nggak kepingin pindah lagi ke tempat lain. Nah, tapi kalau kemudian nggak suka, tapi mungkin sebagai sales manager dia suka dalam hal mendesain organisasi timnya gitu, ya mendesain organisasi itu sesuatu menyenangkan juga gitu kan. Atau orang IT gitu kan, IT yang apa harusnya pekerjaannya adalah programming. Mungkin dia suka pada saat dia ketemu dengan internal kliennya menjelaskan ngobrol gitu kan, solve their problem. Jadi cari di mana yang kita bisa mengeluarkan energi dan juga bisa merangsang energi kita untuk keluar. Intinya itu. Semua dari slide saya dari awal sampai yang saat ini, intinya adalah gimana kita membuat suasana tempat kerja kita dan bidang pekerjaan kita menyenangkan. Kita cari bagian apa yang kita suka gitu ya. Kalau roti itu, saya nggak suka roti, tapi saya suka coklatnya. Saya makan coklatnya, saya nikmatin coklatnya. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke. Kemudian, nah, ini yang paling penting. Yang paling penting. Karena kita nggak suka dengan pekerjaan kita nggak suka dengan bidang kita. Jadi, seringkali ngebayangin target, KPI, whatever you call, ada yang nyebut KRA, itu pusing. Bikin mabuk nih, mau muntah gitu kan. Nah, ngomong itu lagi dipanggil bos, ngomongin planning lah, ngomongin apa kerjaan kalau masih, ya kan, yang ini kita nggak suka. Tapi kan itu harus kita kerjakan. Nah, bikin objektif atau bikin target-target itu menjadi target kecil-kecil gitu, ya kan. Yang paling susah itu kan memulainya. Di situ saya katakan yang paling susah itu adalah memulainya, ya kan. Set timer, kapan harus selesai. Jadi kecil-kecil, ya. Kalau misalnya, contohnya apa ya? Contohnya misalnya lagi-lagi di bidang sales, saya ngasih contoh sales karena saya di pekerjaan saya yang akhir-akhir ini memang lebih banyak menggeluti sales gitu ya. Kalau kita lihat target setahun, wah mual, ya kan? Oh gila, ini nggak mungkin gitu. Lupakan, bagi menjadi target-target bulanan, bagi lagi menjadi target mingguan, bagi lagi menjadi harian harus ngapain. Jadi kecil-kecil. Sebenarnya apa sih yang kita ingin capai dengan pembagian kecil-kecil itu? Itu kalau dibagi menjadi target yang kecil-kecil, of course untuk possibility untuk tercapai atau sukses itu menjadi lebih tinggi kan. Nah, di bidang pekerjaan yang kita nggak suka ini, perasaan berhasil itu sangat penting. Dan itu sebenarnya yang dicari gitu. Saya berhasil satu hal gitu kan. Nah, kalau berhasil satu hal, kita akan semangat untuk ngerjain hal berikutnya, bagian kecil berikutnya, dan seterusnya, dan itu akhirnya hopefully the whole KPI, the whole target itu akan tercapai gitu. Instead of mikirin gimana mencapai, ya kalau kita senang ya iya gitu kan, kalau kita senang ya pekerjaan kita iya, wah gimana mencapai begini, ambisinya saya ingin mengembangkan ke arah sana. Kalau nggak senang, disuruh mikir aja males kan. Bagi menjadi kecil-kecil, fokus di kecil-kecil. Disiplin waktu sangat penting, ya kan. Bagi di dalam satu hari itu, ambil satu kerjaan, 25 menit fokus di pekerjaan, dan kemudian selesai, disiplin nih, 5 menit break sebentar, jalan-jalan, ya kan, ngapain kayak yang ngerokok kayak yang ngapain, update, whatever,
mulai lagi disiplin. Jadi kira-kira seperti itu yang apa yang harus dilakukan untuk memastikan big objektif itu akan tercapai, ya, bagi menjadi kecil-kecil. Streamline your task, ya, bikin gampang, bikin pekerjaan itu gampang, ya kan. Jangan kita, apalagi Gen Z kan, kreatif kan, jangan selalu hanya mengikuti, ya dari dulu memang harus begini, ya standarnya begini, nggak boleh, dari sana memang harus begini, nggak, jangan seperti itu gitu. Mulai dari yang gampang, dikerjain mana yang paling gampang dulu, dan kemudian apa yang nggak perlu dilakukan, jangan dilakukan. Maksud saya adalah jangan mengejar kesempurnaan, ya kan. Orang bilang perfection is the enemy of growth, ya kan. Karena kalau menunggu semuanya beres, semuanya sempurna, nggak akan jalan-jalan gitu kan. Terus ada satu lagi contoh, misalnya ada beberapa contoh dalam hal berkaitan dengan men-streamline pekerjaan kita, mempermudah pekerjaan kita, itu adalah salah satunya misalnya create template gitu kan. Kadang-kadang ada di pekerjaan yang kita itu harus ngirim email yang berulang-ulang, misalnya emailnya itu hanya mengatakan bahwa bersama ini kami kirimkan report harian gini-gini. Nah, jangan ngetik itu berulang-ulang, ya kan. Ngetik sekali taruh di Word, nanti kalau mau besok mau ngirim lagi, karena tiap hari harus ngirim email seperti itu, copy paste dari Word, taruh situ, kirim lagi. Itu salah satu contoh, ya kan. Jangan semuanya dimulai dari mulai ngetik baru mikir lagi. Waktu habis hanya untuk mengerjakan satu pekerjaan yang nggak penting-penting amat gitu kan. Automation, nah ini penting, ya kan. Baik yang level automation semuanya melalui Excel automation atau utilize AI, ya. So itu semua dilakukan dalam rangka kita itu membuat pekerjaan yang kita nggak suka untuk mengerjakannya menjadi bisa dihandle, manageable, ya. So kesimpulannya apa dong? Jadi kesimpulannya, kalau teman-teman Bagudaya memperhatikan dari awal sampai akhir, sampai slide ini adalah ada pekerjaan yang memang kita nggak terlalu suka, ya. Nah, itu harus diimbangi, yang pertama harus diimbangi dengan work life balance tadi. Jadi ada penyeimbang antara pekerjaan yang kita nggak suka dengan happy hope yang harus kita create sendiri, ya kan. Harus menciptakan kebahagiaan sendiri. Ubah cara pandang kita terhadap pekerjaan kantor, muka bos yang menyebalkan, menjadi apa? ATM, sumber duit, ya kan. Selalu belajar baru, dan yang paling penting lagi adalah jangan lupa bahagia, ya, karena bahagia itu penting. Ujung-ujungnya kita mencari kebahagiaan, bukan? So itu, semoga apa yang tadi saya sampaikan ada manfaatnya bagi teman-teman Bagudaya semua. Terima kasih atas perhatiannya, dan sekarang saya kembalikan lagi ke Kak Pepi. Silakan Kak Pepi. Oke, thank you so much Pak Doni. Kita masuk ke Q&A. Bapak boleh stop sharing slides-nya. Stop sharing. Teman Bagudaya, kita bisa kasih reaction, kasih applause buat Pak Doni. Yay, wow, banyak sekali. Thank you so much, Pak Don. Nah, sekarang kita masuk ke Q&A. Sudah ada beberapa pertanyaan. Silakan buat teman Bagudaya yang ingin mengajukan pertanyaan, ada link di chat untuk Q&A, silakan dituliskan di sana. Oke. Nah, baik, pertanyaan pertama. Saya bacakan ya, Pak. Terima kasih Pak Doni, tips membagi target sehingga ada keberhasilan kecil-kecil. Pertanyaan saya,
Bapak pernah berpindah dari fungsi keuangan, procurement, branding, sales, hingga akhirnya menjadi CEO. Dari semua perpindahan tersebut, kompetensi apa yang justru paling transferable dan menjadi fondasi kepemimpinan Bapak saat ini? Oke. Boleh tamat ya pertanyaannya. Oke. Ini dari Tia. Oke, thank you. Sebenarnya yang paling penting, skill yang harus dimiliki oleh kita semua di semua generasi adalah communication skill. Ya, communication skill. Itu yang saya lihat dari lintas generasi di Indonesia itu masih lemah. Ya, hopefully nanti generasi alpha bisa lebih bagus, ya kan, the way they are communicating. Karena kita memang tidak, apalagi generasi saya gitu kan, kita tidak dilatih untuk expressing what we think, expressing what we want. So komunikasi itu penting. Menyampaikan secara terstruktur maksud kita, menjawab secara terstruktur kalau bos nanya, ya kan, memberikan penjelasan secara terstruktur, menahan emosi untuk tidak langsung sungguh pendek gitu kan, pertanyaan belum selesai udah jawab gitu kan, karena apa? Karena gini, karena kita kebiasaan waktu, atau generasi saya lah, kebiasaan dikit-dikit dimarahin opa-opa zaman dulu. Jadi begitu dia ngomong, misalnya lawan bicara kita itu mau ngomong totalnya 15 kalimat, kita itu di 15 kata ya, kita itu di kata yang kelima sudah menduga-duga sendiri. Kira-kira lu mau ngomong, kira-kira lu mau nyerang, saya udah siap dengan jawaban, dan itu yang harus dihindari. So communication itu yang paling penting saya rasa ya. Communication terutama di dalam mengungkapkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan gitu ya Pak. Yes. Tertulis maupun verbal ya. Verbal ya. Oke, tertulis ataupun verbal. Baik. Nah, ini ada yang raise hand dari Adza. Host, apakah Adza bisa di open mic? Oke. Abdul Hafid Zainal, tadi Adza. Sebentar ya Pak. Oke. Adza Ataya Humaira, silakan bisa open mic-nya. Oke, Adza. Silakan, sudah di, atau tadi salah pencet? Masih mute. Ya, masih mute. Oke, baik. Baik, oke, kita sambil nunggu Adza. Saya lanjut ke pertanyaan kedua ya, Pak. Berusaha mencari sesuatu yang menyenangkan di pekerjaan adalah salah satu hal menarik. Bagaimana apabila seseorang sangat ahli dalam hal ini dan menjadikannya bertahan dalam waktu yang sangat lama di suatu perusahaan, meskipun banyak perubahan telah terjadi? Ahmad Saibani. Oke. Very good question. Ya kan? At the end, kita itu harus bertanya kepada diri kita, ya kan? Nggak ada yang salah orang bekerja di suatu posisi, di satu perusahaan untuk waktu yang berpuluh tahun, mengerjakan pekerjaan sama yang dia suka. Nggak ada salahnya juga. Ya, dari sisi kontribusi, definitely kalau kita mampu melakukan itu dan nggak ditendang oleh perusahaan, artinya kita contribute kan, which is good. Nah, kembali ke pertanyaannya ke kita. Kalau kita memang happy dengan itu, ya kan, let's do it, gitu kan. Sudah ahli, gitu kan. Jangan terpaku bahwa kalau kalau bekerja itu setelah sekian tahun saya harus jadi manajer, menjadi senior manager, kemudian jadi direktur. Ya, itu juga nggak salah juga gitu. Jadi tinggal pertanyaannya kita itu suka yang mana. Ada juga loh yang nggak suka. Saya 2-3 hari lalu ada dalam sebuah discussion yang intinya
kita mengidentifikasi ada seseorang gitu ya di grup perusahaan saya yang nggak mau posisi CEO. No, just saya kepingin dia punya expertise, punya skill yang khusus gitu, dan dia senang dengan mengerjakan itu. Gitu. So nothing wrong with that. Gitu. Ya. Keputusannya ada di orang tersebut. Yang penting kesempatannya diberikan. Tapi kalau kemudian dia memutuskan untuk tidak mengambil kesempatan itu, ya haknya dia ya Pak. Asal jangan menyesal. Penyesalan adalah hal yang paling toksik dalam hidup, gitu kan. Jangan menyesal. So be it, let's do it, gitu. Oke. Jadi kalau memang pilihan yang sudah diambil apa, ya sudah jalani itu. Yes, betul. Alright. Baik. Bapak, kita lanjut lagi Pak ke pertanyaan ketiga dari Reno. Apa perbedaan mendasar berkarir di profesional dibandingkan dengan di BUMN? Profesional mungkin maksudnya non BUMN atau swasta gitu ya Pak ya. Perbedaan mendasarnya apa? Sebenarnya, saya mungkin nggak terlalu berkompeten untuk menjawab ini karena saya sendiri belum pernah bekerja di BUMN, jadi dari yang saya tahu. Tapi kira-kira ada perbedaan culture, ya kan? Ya, perbedaan culture itu terjadi karena pada dasarnya BUMN ataupun ASN itu memang didesain untuk lebih ke service, ya, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kan sebenarnya itu. Jadi buat mereka itu profit nomor 2 gitu kan. Yang nomor 1 adalah serve. Sementara kalau di perusahaan swasta, mau perusahaan swasta nasional atau swasta asing, profit nomor 1 gitu kan. Ya, jadi dari situ aja sudah beda. Kelihatannya itu kan di level atas, enggak. Itu akan berpengaruh sampai di semua lini gitu kan. Serve first dengan profit first itu totally beda secara filosofi, dan akhirnya pada di tingkat operasional juga akan berbeda. Iya. Betul. BUMN biasanya marketnya juga udah captive ya Pak, sudah ada. Sementara swasta atau non BUMN harus mencari market dari yang ada, jadi strugglingnya tuh kerasa banget gitu. Paling secara hal itu berpengaruh terhadap culture juga di perusahaannya. Ya. Betul. Thank you, Pak Don. Oke. Lanjut ke pertanyaan keempat nih, Pak. Sebagai profesional muda, saya kadang bingung sebaiknya mengejar bidang pekerjaan yang saya sukai atau justru fokus membangun banyak-banyak kompetensi terlebih dahulu. Pertanyaan ada 2. 1, boleh share wisdom Bapak terkait kondisi saya? Yang kedua, bagaimana Pak Doni melihat hubungan antara kompetensi dan passion dalam perjalanan karir? Ini dari Fikri Hamzah. Oke, menarik gini. Apa tadi istilahnya, learning sebanyak mungkin kan, kalau kalau saya nggak salah tadi. Jadi belajar sebanyak-banyaknya menimba ilmu sebelum. Oke sih, ya. Kalau kita nggak butuh-butuh amat duit gitu ya, bokap duitnya banyak, oke lah, belajar dulu lah kemana, ke Australia atau kemana. Realitasnya nggak seperti itu, Paretonya nggak seperti itu kan. Nah, kalau menurut saya, pertama begitu kita selesai dengan pendidikan kita selesai ya, mau S2, S1, kita mesti menentukan tuh, kita mau bisnis atau mau jadi karyawan dengan plus minusnya masing-masing. Ya. Jangan membuang waktu dan kemudian salah. Ya. Ada yang bilang ya kalau yang bagus tuh ya jadi bisnis lah, kayak Kak Pepi gini kan bisa create employment dan seterusnya. Betul sih gitu, tapi niat jadi karyawan juga nggak ada salahnya juga gitu. At the end of the day we are selling something kan, ya kan. Bentuknya aja beda.
Kalau KPP selling service bentuknya nanti invoice. Kalau kita selling tenaga, pikiran bentuknya nanti gaji. Kan kira-kira gitu aja. Kalau nggak laku ditendang gitu kan. Kalau KPP nggak laku, mungkin servisnya kontraknya nggak diperpanjang. Sama aja. At the end we are selling something. So untuk menjawab pertanyaan tadi, dari awal itu tentukan yang kedua itu mau bisnis atau mau kerja. Kalau kerja, ya idealnya saya pun dulu begitu kan, kita akan bekerja, berusaha melamar di bidang atau perusahaan atau industri yang kita suka. Kalau diterima bagus ya. Kalau nggak diterima kan, butuh duit kan. Nah, baru dari situ kita menentukan langkah selanjutnya. Kalau nggak suka dan harus hidup, ya slide tadi itulah jawabannya gitu, kira-kira ya sebagian. Dan baru dari situ kita belajar. Baru dari situ kita pelajarin lagi gitu kan. Jadi step by step. Pada saat lulus, belajarlah sesuatu untuk bisa sukses di at least 3 tahun pertama bekerja, gitu kan. Contohnya apa? Biasanya orang lulus ngerti ilmunya, tapi nggak ngerti komputer, nggak terlalu bisa. Ini sebagian besar ya. Saya nggak. Ini kan coverage-nya nggak cuma di Jakarta, gitu kan. Mungkin di pedalaman nggak semua orang bisa komputer misalnya. Nggak semua orang bahasa Inggrisnya lancar. Nah, ilmu itu, knowledge itu yang mesti didalami untuk survive di 3 tahun pertama. Ya, nanti 3 tahun pertama survive, saatnya dia naik lagi menjadi posisi junior manager misalnya. Pelajarin lagi yang lain gitu kan, mengenai leadership, mengenai standar operasional perusahaan, improvement, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Saya nggak tahu, jawab nggak pertanyaan? Berarti ini kayak tadi yang membuat goals-nya jadi kecil-kecil ya, Pak? Exactly, yeah. Exactly. Jadi belajarnya juga ya udah sedikit-sedikit yang memang diperlukan pada saat itu, gitu ya, Pak? Belajar boleh banyak. Belajar boleh banyak. Tapi kan argunya jalan terus nih, waktunya clicking terus gitu kan, jangan sampai habis waktu juga. Oke. Mungkin maksudnya ini juga nih Pak, kalau tadi berada di satu situasi bekerja yang tidak disukai gitu ya, apakah kemudian ya udah deh kita membangun banyak-banyak kompetensi aja gitu. Baru kemudian nanti kalau kompetensi kita udah komplit, udah makin oke, mungkin kita juga bisa pindah ke posisi lain yang kita inginkan. Itu benar, itu bisa. Itu bisa ya kan, persiapkan gitu. Kira-kira kan kita bisa menilai diri sendiri gitu. Kalau misalnya sekarang saya bekerja di bidang administrasi gitu kan, finance gitu. Kalau saya kepingin jadi damkar gitu kan. Saya bisa mulai belajar dulu gitu kan. Dan saya yakin saya bisa gitu. Badan saya masih bisa nih, kalau cuma jadi damkar saya masih bisa, tinggal latihan. Nah itu bisa sih, itu bisa. Oke, baik. Thank you Bapak. Semoga menjawab ya Kak Fitri Hamzah. Baik Bapak, ada pertanyaan berikutnya lagi. Pak Doni, ini dari Oki. Pak Doni, jika dilihat dari keseharian, kebanyakan dari Gen X, Pak. Ya, generasinya Bapak dan saya. Kebanyakan dari Gen X dan sebelumnya yang saat ini bekerja sudah tidak mengetahui lagi apa passion mereka. Just survival mode, responsibility, kemudian safe mode. Bagaimana menurut Pak Doni mengenai hal ini dan bagaimana triknya untuk bisa menemukan atau membangkitkan kembali passionnya? Jadi ya udah ngejalanin doang, terus sekarang gimana nih ngebangun passionnya lagi? Sebenarnya dalam realitas yang disebut Gen X dan di atas itu sudah telat ya. Itu mungkin sekarang apa yang disukai sekarang, either dia yang nggak disukai itu sudah jadi sesuatu yang dia suka gitu kan. Ya kan? Orang pacaran, kawin kadang-kadang dijodohin orang tua, awalnya nggak suka ya lama-lama oke juga gitu kan, kira-kira seperti itu. Atau dia mungkin mestinya sudah pindah ke posisi atau hal lain yang dia suka. Tapi kalaupun itu terjadi, saya kebayangin kalau saya masih tetap nggak suka
sebenarnya masih sama sih. Mau nggak mau saya harus menciptakan sesuatu yang membuat saya bahagia gitu ya, yang membuat saya happy, yang mendorong energi saya. Ya, kalau ada duit bisa, kalau memang hobi golf main golf, ya kan, atau bersepeda atau apapun yang membalance antara apa yang tidak disukai tadi. Tapi hopefully kalau sudah di umur saya, apapun yang nggak disukai dia sudah bisa mengerjakan dengan benar, dengan profesional gitu ya. Tinggal sekarang kan masalah batin nih, ya kan, hidup harus happy. Ya mesti diimbangi dengan itu gitu. Agama misalnya, memperdalam agama atau kegiatan sosial kadang-kadang memberikan free teaching misalnya, mengajar secara pro bono ke masyarakat desa, itu juga something yang fulfill your need and passion juga gitu ya, tergantung. Oke. Baik Pak, thank you. Jadi tetap lakukan seperti yang tadi ada Bapak tuliskan tuh, ada 7 tipsnya Bapak tadi, itu bisa dilakukan untuk membangun passion juga ya. Oke Pak, ini rasanya pertanyaan terakhir dari Utami. Sebagai fresh, masih ada satu lagi sebentar, saya baca dulu yang dari Utami. Sebagai fresh graduate, kami sering sekali mendengar tentang pekerjaan pertama akan menentukan karir ke depan. Kalau ternyata pekerjaan pertama saya jauh dari impian saya, apakah itu bisa membuat karir saya tersesat? Kalau menurut Bapak, bagaimana cara melihatnya agar kami yang fresh graduate ini tidak merasa salah memilih? Dari Utami. Oke, good question. Pekerjaan utama akan mempengaruhi karir berikutnya, betul, ya kan? Karena kalau di perusahaan tempat kita bekerja itu ya, di kantor pertama itu katakanlah bertahan 3 tahun gitu kan ya, maka untuk ngelamar untuk berikutnya kalau mau pindah atau ditawarin gitu ya, ditawarin headhunter misalnya, atau pindah ngelamar sendiri, akhirnya mau nggak mau akan di industri atau bidang yang sama, ya kan? Sebagian besarnya gitu kan, harus akan di industri yang sama, karena jarang sekali ada, bukan nggak ada, jarang sekali misalnya ada perusahaan lain yang mencari spesialis dalam HR spesialis gitu ya, HR personal officer spesialis itu, tapi dicari orang dengan background ternyata dia dulunya teknik sipil di perusahaan sebelumnya. Biasanya itu nggak terjadi. Ada sih, tapi mostly nggak seperti itu. Jadi jadi mesti cepat nih. Karir pertama suka, oke, lanjutkan ya. Itu yang paling laki kalau suka dengan pekerjaan pertama dan dia in passion. Kalau nggak suka, putusin nih. Segera kirim lamaran lagi sebanyak-banyaknya sambil berdoa, atau pada saat yang sama yang tadi saya sampaikan itu gitu, how you enjoy. Karena sebenarnya ya benang merahnya adalah kalau yang tadi itu dilakukan, ujung-ujungnya kita akan menjadi suka dengan pekerjaan yang kita yang kita miliki sekarang gitu, ya kan? Kira-kira seperti itu. Yang disebut nggak suka di awal itu kan karena ada semacam psychological disappointment gitu loh, bahwa saya sebenarnya kepingin seperti itu, tapi kok sekarang jadi seperti ini gitu. But manusia itu diciptakan untuk mudah beradaptasi dan akhirnya dia akan suka. Gitu. Jadi beradaptasi, oke. Pak, ini saya malah jadi pengen nanya yang terkait dengan adaptasi. Apakah ada perbedaan antara beradaptasi dengan bertahan hidup saja gitu? Bertahan untuk di situ. Bertahan itu bentuk adaptasi, yang jelas. Nggak bisa bertahan kalau nggak bisa beradaptasi. Yeah. Oke. Jadi adaptasi diperlukan ya untuk bisa dengan segala situasi, dengan segala kondisi kita perlu beradaptasi untuk bisa bertahan. Ya.
Oke. Thank you Bapak. Ada pertanyaan berikutnya dari Andi Sahlan Fatih Farid. Oke. Terima kasih atas materi yang sangat luar biasa yang telah Bapak berikan. Izin bertanya, Bapak tadi sounding bahwa ketika kita tidak suka dengan pekerjaan kita dan terkesan terpaksa untuk bekerja di pekerjaan tersebut, maka hal itu dapat memengaruhi semangat dan gaya kita dalam bekerja. Pertanyaan saya, kapan waktu yang tepat untuk meninggalkan pekerjaan yang tidak kita sukai? Oke, ini bagus nih pertanyaannya. Yang kedua berikutnya, apakah sebaiknya kita tetap bertahan dalam pekerjaan tersebut dan berusaha untuk tetap beradaptasi, atau lebih baik kita segera mencari pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan apa yang kita inginkan atau sesuai dengan passion kita? Oke. Gitu Pak. Lagi-lagi untuk menjawab pertanyaan ini, asumsi yang saya pakai adalah kita rakyat biasa, ya kan? Saya bukan orang yang punya banyak duit, gitu kan? Jadi saya butuh duit untuk hidup. So untuk itu kita mesti beradaptasi dengan cara-cara yang tadi juga itu untuk gimana kita menyukai bidang pekerjaan kita. Of course, apalagi kalau masih fresh graduate, masih panjang nih umurnya gitu kan, belum dipaksa kawin juga gitu kan. So cari pekerjaan lain itu nggak ada salahnya, ngelamar di pekerjaan lain nggak ada salahnya. Dan biasanya kalau masih punya pengalaman kerjanya setahun 2 tahun, biasanya perusahaan lain juga masih yang dilihat nggak cuma 2 tahun masa kerja itu gitu kan, at least sampai 3 tahun. Dilihat juga bagaimana dia waktu zaman kuliah, apakah dia aktif di apa namanya BEM, seberapa jauh dia di organisasi dan sebagainya. So itu juga dinilai maksudnya itu akan pengaruh ke tingkat keberhasilan dia untuk mencari pekerjaan baru. Ya. Nah tapi di pekerjaan sekarang itu mencari pekerjaan baru ya, itu kan semua juga tergantung nasib juga. Nah tapi sekarang kan yang sudah ada di tangan ini mau gimana? Ya, pertanyaan yang sudah ada di tangan ini yang tiap tanggal 25 ngasih kita duit itu mau gimana? Jangan gampang pindah hanya karena nggak passion, itu sebenarnya message saya. Ya, banyak hal yang sebenarnya jadi checklist sebelum kita memutuskan pindah atau enggak. Ambil contoh nih, future dari industri kita seperti apa? Ya, apakah industri kita memang lagi ke depan akan booming? Situasi teman kantor, situasi peers gitu kan? Itu enggak, kalau kita bekerja di bidangnya saya nggak suka, tapi teman-teman kantornya nice, ya kan? Saling menolong gitu kan, kayak family, bosnya nice. Itu nilainya menurut saya jauh lebih tinggi dibandingkan passionate job yang saya inginkan gitu kan, karena itu nggak terbeli, lingkungan yang toksik dengan bos yang nggak enak segala macam itu justru lebih bikin stres, lebih bikin depresi gitu ya, dibandingkan dengan situasinya menyenangkan, tapi pekerjaannya nggak menyenangkan. Pekerjaannya bukan pilihan saya. Kenapa? Pekerjaan itu bisa dipelajari dan akhirnya bisa. Dan pada saat bisa, dan pada saat kita deliver, di tengah situasi di mana environment-nya itu sangat mendukung, kita akan mendapatkan apresiasi. Nah itu ada energi baru yang masuk dari apresiasi itu. Dan bukan vice versa gitu. Jadi mesti hati-hati sih kalau menurut saya, kalau saran saya untuk memutuskan pindah gitu ya. Oke. Baik, jadi dilihat beberapa hal, tadi ada checklistnya kata Bapak sebelum memutuskan untuk pindah. Semoga terjawab Kak Andi Sahlan. Bapak, saya lanjut lagi ke pertanyaan berikut ya Pak. Saya adalah lulusan hukum yang berakhir kerja di bank. Oke, ini menarik nih. Awal melamar dan keterima, saya pikir ini cuma batu loncatan, tapi sekarang kok malah nyaman. Oke, menarik nih. Tapi kadang saya tidak kepikiran apakah saya sebaiknya tetap mengejar karir di bidang hukum atau justru fokus saja berkembang di dunia perbankan.
Menurut Pak Doni, cara menentukan pilihan yang tepat tanpa terus merasa kalau aja dulu titik, kalau aja dulu gini, kalau aja dulu gitu. Jadi mungkin nggak ada penyesalan. Gimana itu Pak? Ini menurut pertanyaan dari Lani. Ya, itu challenge hidup kita gitu kan. Mau kiri atau kanan, di belakangnya kan gelap semua, ini kita nggak tahu, ya kan. Ada yang secara teoritis ini bakal bagus nih, kenyataannya malah seringkali tidak seperti itu, ya. Jadi saya ulangi, apa yang kita pikirkan ini lebih bagus, ternyata seringkali tidak seperti itu. Kenapa begitu? Di luar ini kuasa dari Tuhan, ya. Tapi ada faktor ekspektasi yang sebenarnya tanpa kita sadari itu membungkus apa yang kita lihat itu menjadi kelihatan bagus, ya kan? Saya kerjanya kan administrasi nih, ya mau apapun namanya kan administrasi, bekerja yang sifatnya paperwork gitulah. Kalau saya pengen jadi astronot gitu kan, astronot itu keren banget gitu. Kita nggak tahu bahwa ekspektasi yang dilihat kan bagusnya gitu. Nah, kembali ke yang tadi itu, spesifik kalau memang bank dan kemudian dengan backgroundnya hukum, sebenarnya itu masih bisa jalan sih. Tinggal sekarang pilihannya adalah cut sekarang, ya jangan langsung resign ya, sayang duit juga. Mulai sekarang meniti atau memulai, saya nggak tahu yang dimaksud apakah kemudian buka firm lawyer ya, atau bekerja atau cari kerja di law firm gitu kan, itu bisa dimulai, atau bisa juga karena ini bank ya, bisa juga teruskan seperti sekarang, tapi di seperti salah satu slide tadi, di bidang pekerjaan sekarang ini yang di bank itu perdalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Jadi bisa nanti pada akhirnya either menjadi spesialis atau senior manager atau whatever you call, VP segala macam di bank itu yang berkaitan dengan compliance, atau nantinya akan jadi law consultant yang berkaitan dengan dunia perbankan gitu. Jadi sebenarnya masih bisa antara bank dan ini masih bank itu kan bicara compliance kan sebenarnya. Jadi masih sangat bisa banyak opsi ke depannya gitu. Oke. Tetap di bank, bisa di area legalnya ya Pak, atau di bagian compliance-nya tapi tetap di bank, atau masuk ke law firm tapi spesifikasi untuk perbankan. Itu menarik banget alternatifnya. Semoga Kak Lani tercerahkan, dapat insight dari sharing ini. Thank you banget Pak Doni. Oke, ini ada satu lagi pertanyaan nih dari Dita Mariana. Dalam perjalanan karir, kita sering dihadapkan pada pilihan antara beradaptasi dengan keadaan dan mempertahankan prinsip. Idealisme nih Pak. Apakah Bapak bisa share pandangan atau pengalaman membedakan mana yang merupakan core values yang tidak boleh dikompromikan dan mana yang sebenarnya hanya preferensi atau ego pribadi yang perlu kita lepaskan? Pertanyaannya nih, Kak Dita Mariana. Oke. Satu hal yang jangan dilanggar adalah fraud. Oke. Apa fraud itu? Ya fraud tahu ya, melakukan tindakan kecurangan lah kalau bahasa gampangnya di perusahaan. Nah, fraud itu tidak semuanya berarti menguntungkan pribadi ya. Kalau saya ngomong fraud ini bukan hanya fraud yang apalagi yang itu ya, bukan hanya fraud yang istilahnya itu nyolong duitnya perusahaan buat pribadi, enggak. Kadang-kadang kita demi perusahaan kita melakukan fraud, ya. Misalnya saya bekerja sebagai tenaga penjualan. Untuk meningkatkan penjualan perusahaan, terpaksa saya pakai uang sendiri untuk nyogok gitu ya, untuk bribing people, and that's don't do that ya. Fraud itu yang kita harus benar-benar pegang yang namanya idealisme itu. Don't do that gitu kan. Nah, untuk yang lain yang di luar itu ya,
Jawaban saya it depends sih. It depends gitu ya. It depends. Ini realitas ya. Kalau kita itu punya satu super skill yang nggak gampang dicari, ya. Saya ingat ada di salah satu di waktu saya bekerja itu ada satu teman yang memang skillnya itu menganalisa kandungan satu apa namanya kandungan satu sumber daya alam gitu ya. Anggaplah misalnya apa yang sekarang lagi ngetop nikel gitu. Dia itu punya keahlian untuk mengukur kira-kira nikel di gunung ini berapa juta ton. Satu ilmu yang nggak semua orang bisa. Nah itu kalau mau idealisme boleh, ya kan? Ya lu butuh gue kan gitu kan. Oh saya nggak mau caranya jangan gitu, nggak bisa pak. Metodenya memang begini. Tolong rubah ini, nggak bisa gitu. Itu bisa gitu. Nah tapi dalam hal yang lain yang biasa-biasa aja kayak kita karyawan yang biasa-biasa aja, somehow kita harus apa namanya harus kompromi antara idealisme dan the company interest. Saya nggak ngomong boss interest ya, the company interest, ya kan. Contoh yang paling gampang misalnya apa ya, the company interest itu misalnya saya susah ya. Saya idealis dalam hal environment misalnya ya, environment misalnya. Saya benar-benar nggak mau. Tapi ya gimana ya, you environmentalis tapi bekerja di perusahaan tambang gitu kan. By itself you destroy already gitu kan. Nah ya akhirnya mesti harus ada sedikit flexibility dalam hal itu gitu kan. Ini saya asumsikan si perusahaan tambang itu juga sudah melakukan semua hal yang sifatnya protecting the environment, bukan penambangan liar gitu maksudnya. Kalau udah penambangan liar ya udahlah, don't involve to any crime kan, intinya kan gitu. Jadi memang harus ada flexibility asalkan jangan fraud dan apa namanya jangan lari dari interest of the company interest. Oke, thank you Bapak. No fraud, pokoknya itu no, a big no. Terus tadi don't involve in any crime. Kalau Bapak gitu ya. Itu bagus juga tuh ya untuk pegangan kita pada saat kita berada di sebuah perusahaan di mana kemudian kita kerasa ada perbedaan values. Nah itu tadi tipsnya menurut saya itu practical banget, no fraud dan don't involve in any crime. Bapak, oke, Dita Mariana semoga terjawab. Tadi sekarang pertanyaan terakhir nih Pak. Ini karena waktu nih. Kalau enggak masih banyak lagi berdatangan nih pertanyaan-pertanyaan lain. Ini dari Vina. Menurut Bapak sendiri dalam perjalanan karir Bapak, apakah keputusan-keputusan besar lebih banyak lahir dari perencanaan yang matang atau malahan dari keberanian Bapak mengambil peluang yang awalnya tidak pernah masuk dalam rencana? Oh, cakep banget pertanyaannya. Ini pertanyaannya mengenai saya kan ya, jadi bukan teorinya. Ya. Kebetulan keputusan besar yang saya ambil yang berkaitan dengan kehidupan saya dan karir saya itu lebih banyak dipengaruhi oleh intuisi dan kemudian bukan perencanaan jangka panjang sih sebenarnya, nggak bagus juga ya kalau saya share gini. Jadi rencananya A gitu kan, panjang kepingin begini, tapi ujung-ujungnya ada semacam feeling gitu, intuisi yang membuat saya harus mengambil suatu keputusan. Misalnya paling gampang kan, ini kan kita bicara karir, mengambil keputusan untuk menerima tawaran job itu, mengambil keputusan untuk menerima posisi promosi internal gitu kan, atau apapun yang tidak ada di rencana sebelumnya. Pengalaman saya begitu sih. Tidak harus begitu gitu ya. Saya tidak dalam rangka menyarankan bahwa selalu ikuti intuisi, enggak juga gitu kan. Tapi karena tadi ditanyakan ke saya kok banyak yang seperti itu gitu. Ya. Intuisi
nggak semua orang bisa menangkap intuisi dengan tepat, Pak. Jadi memang Ya, untuk Bapak itu sukses, berhasil gitu ya. Tapi memang untuk yang lain, untuk mendengarkan intuisi itu juga perlu memiliki ketajaman tersendiri untuk mendengar intuisi. ya. Thank you banget. Kalau saya waktu just Yes, silakan saya Pak. biasanya gini, Hmm. begitu saya dihadapkan pada suatu situasi yang mengharuskan saya mengambil keputusan, Hmm. saya punya intuisi kayaknya harus ini gitu. Nah, tapi saya uji dengan saya tulis gitu kan. Plus minusnya apa, di skor kira-kira Baik. gini. Oke. Ya, biasanya somehow confirm gitu. Oke. Intuisi itu kan sebenarnya merefleksikan semua informasi yang ada di otak kita, dirangkum. Jadi sebenarnya berdasarkan informasi yang ada di otak kita pada saat itu kita mengambil keputusan itu gitu. Nah, itu diuji dengan kita tulis gitu. Oh iya, benar juga. Ya. Oke. Scoring. Di scoring, jadi ada proses kognitifnya gitu ya, dilogikakan, dihitung, dilihat Iya. juga ya. Memastikan nggak ada bias gitu kan. Itu dia, memastikan tidak ada bias. Alright Bapak, thank you so much. Itu tadi pertanyaan terakhir, luar biasa sekali Pak Doni. Terima kasih banyak atas seluruh insight, pengalaman, dan refleksi yang Bapak bagikan malam ini. Saya yakin banyak peserta yang mendapatkan perspektif baru mengenai perjalanan karir mereka nih Pak. Dan tentu saja terima kasih juga kepada seluruh teman Bakudaya yang telah berpartisipasi aktif dalam sesi diskusi malam ini. Silakan Bapak. Terima kasih. Closing speech-nya. Closing speech. Ya, terima kasih semuanya. Pertanyaannya menarik sekali. Hopefully bisa memberikan tambahan sudut pandang ya, POV yang beda lah ya dari semua teman-teman Bagudaya. Terima kasih juga ke tim Bagudaya ya, KPP ya, Kak Reni, Kak Kiki yang mengorganize ini semua sehingga event malam ini cukup menarik gitu kan ya. Sukses terus untuk Bagudaya dan sampai ketemu di lain kesempatan. Thank you so much Pak Doni. Sehat selalu buat Pak Doni supaya terus menginspirasi banyak orang. Thank you Pak. Siap. Thank you. Bye. 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 Baik teman Bakudaya, luar biasa banget ya. Dengerin Pak Doni itu sangat praktikal, karena base-nya based on experience gitu, bukan teoritis gitu, dan udah teruji lah oleh Pak Doni sendiri. Nah, kalau saya bisa share tentang 3 key takeaways yang bisa kita bawa pulang gitu ya, rangkum 3 pembelajaran nih tadi, Pak Doni cerita banyak banget. Yang pertama adalah kalau saya bisa katakan bahwa karir yang hebat itu tidak selalu dimulai dari rencana yang sempurna gitu ya. Tadi kata Pak Doni, jangan mengejar kesempurnaan. Jadi ya seringkali peluang besar itu muncul dari jalan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan yang menentukan bukan dari mana kita memulai, tapi bagaimana kita terus bertumbuh di sepanjang perjalanan. Satu tuh, tentang karir yang tidak selalu dimulai dari rencana yang sempurna. Kemudian yang kedua adalah tentang karir agility. Jadi Pak Doni cerita, dilihat ya tadi dari perjalanan karir beliau, wah agile banget. Dari masih bidang finance sampai akhirnya jadi CEO sekarang. Jadi career agility ini adalah kemampuan yang harus terus dilatih. Nah, tadi cara melatihnya Pak Dodi udah ceritakan banget tuh tips-tipsnya. Bagaimana untuk prioritize work-life balance, kemudian jangan hanya fokus kepada yang negatifnya dari pekerjaan yang tidak kita sukai, tapi kemudian juga melihat apa yang bisa kita peroleh dari kondisi yang ada. Jadi si career agility ini kemampuan yang harus terus dilatih. Bukan hanya sekedar kita mampu berubah, tapi kita mampu belajar, beradaptasi, dan mengambil peluang. Dan tetap memberikan nilai di tengah berbagai perubahan. Dan yang terakhir tadi itu Pak Dodi jelas banget mengatakan bahwa perasaan berhasil itu sangat penting. Jadi cari ada quick win. Perasaan berhasil itu juga
akan kemudian memberikan energi lagi buat kita. Jadi akhirnya kita akan tetap bisa survive di tengah karir kita atau di tengah pekerjaan yang mungkin kita rasa kita tidak terlalu senang mengerjakannya. Nah, semoga teman baku daya dengan diskusi malam ini kita tidak pernah berhenti sebagai tidak berhenti sebagai pengetahuan semata, tetapi menjadi pengingat bahwa kita mungkin tidak selalu bisa memilih semua yang terjadi dalam perjalanan karir kita. Namun kita selalu bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Karena yang menentukan masa depan kita adalah kemampuan kita untuk terus belajar, untuk terus beradaptasi, dan memberi makna dalam setiap kesempatan yang datang di hadapan kita. Teman baku daya, dimanapun kita berada, mari kita ciptakan lingkungan yang saling memberdayakan, lingkungan yang mampu membantu dan merangkul semua pihak untuk menjadi lebih berdaya lagi. Sebab manusia yang berdaya akan mencerminkan bangsa yang berdaya pula. Selanjutnya, saya kembalikan ke Mbak Reni lagi. Mbak Oke, Pepi. Mbak Reni. Seru Terima ya. kasih Kalau banyak. ngobrol- Keren banget Pak Doni. Kalau ngobrol sama Pak Doni itu emang nggak ada habisnya. Storyteller sejati. Ya, ya. Thank you so much. Aku serahkan kembali ke Mbak Reni ya. Thank you. Terima kasih Mbak Pepi. Terima kasih teman baku daya yang masih setia sampai di penghujung segmen kita. Ya, sudah di akhir dari segmen, tidak terasa. Webinar malam ini dengan tema Career Agility, Thriving in a Path You Never Plan. Sudah belajar ya kita ya bahwa perjalanan karir tidak selalu dimulai dari pekerjaan yang kita impikan. Namun ketika kita bersedia terus belajar, mendengarkan intuisi, beradaptasi, dan memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan, jalan yang tidak pernah kita rencanakan pun dapat menjadi tempat untuk kita bertumbuh, menikmati, dan memberi dampak. Nah, sebelum kita menutup sesi malam ini, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi singkat. Pertama, feedback form. Kami sangat mengapresiasi apabila teman baku daya dapat meluangkan waktu untuk mengisi form feedback yang akan dibagikan di Zoom chat. Bagi teman baku daya yang memerlukan sertifikat, link pengajuan sertifikat tersedia di bagian akhir form feedback. Mohon memastikan nama yang dicantumkan sudah sesuai dengan apa yang diinginkan dalam sertifikat. Kedua, rekaman webinar malam ini akan dapat disaksikan kembali melalui kanal YouTube Baku Daya. Dan untuk mendapatkan informasi mengenai webinar serta kegiatan Baku Daya selanjutnya, teman Baku Daya dapat mengikuti media sosial Baku Daya, baik Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook, maupun website resmi Baku Daya. Akhir kata saya, Reni, mewakili seluruh tim Baku Daya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Doni Subiakto atas cerita Storyteller Sejati, pengalaman refleksi yang sangat otentik mengenai perjalanan karir beliau, kemampuan beradaptasi, serta keberanian untuk terus berkembang dan mengambil keputusan di berbagai kesempatan. Tentunya pada moderator kita, Mbak Pepi Samperuri yang telah memandu diskusi dengan hangat dan menggali begitu banyak insight yang relevan bagi kita semua. Dan seluruh teman Baku Daya yang telah hadir dan berpartisipasi aktif malam ini. Semoga diskusi ini menjadi pengingat bahwa perjalanan karir setiap orang tidak harus sama. Yang terpenting bukan apakah kita memulai dari jalur yang sempurna, melainkan apakah kita terus bertumbuh, membuka diri terhadap peluang, dan memberikan kontribusi terbaik dimanapun kita berada. Kata Pak Doni, no regrets. Selamat malam dan salam hangat dari kami semua di Baku Daya. Sampai bertemu kembali di webinar Baku Daya berikutnya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.